Apa yang harus kita lakukan apabila CTR all dan juga CTR link klik ini ternyata menghasilkan angka di bawah ideal atau underperforming. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Di e-book kita sudah belajar caranya bagaimana sih untuk membaca data di dalam dashboard iklan kita. Nah, di video ini kita akan perjelas teknisnya step by stepnya seperti apa. Tentunya sebelum kita masuk ke video ini, alangkah lebih baiknya kalau Anda baca dulu e-booknya, Anda pahami dulu yang di e-book supaya nanti ketika Anda melihat video ini, belajar video ini real dalam dashboard iklan kita, Anda akan lebih paham teman-teman ya. Oke. Anda buka dashboard iklan Anda ya di Ads Manager Anda, nanti akan tampilannya kurang lebih seperti ini teman-teman ya. Nah, membaca data iklan itu adalah satu kemampuan atau skill yang sangat penting teman-teman. Karena data-data ini adalah insight, data-data ini adalah sebuah bahan untuk kita mengevaluasi apakah sebuah iklan perlu kita lanjutkan, perlu kita perbesar kah, atau jangan-jangan perlu kita matikan gitu ya. Nah, ini akan menjadi acuan untuk analisa kita teman-teman, untuk insight kita teman-teman. Walaupun tentunya ya keputusan kita untuk melanjutkan atau memperbesar iklan atau bahkan matikan iklan itu tergantung lagi pada hasil ya, hasil yang kita dapatkan. Itu yang harus kita evaluasi yang lebih utama juga ya teman-teman ya. Apakah menghasilkan atau jangan-jangan iklannya boncos. Oke, ada beberapa matriks yang akan kita pelajari di video ini. Totalnya ada 5 matriks teman-teman yang akan kita pelajari untuk bagaimana caranya kita membaca data iklan. Oke, tapi di video ini kita akan bahas 2 matriks dulu ya. Ini ada yang namanya CTR all sama CTR link ya. Nah, CTR all adalah persentase orang-orang yang ngeklik interaksi di iklan kita ya, intinya sih berinteraksi lah ya teman-teman ya. Nah, jadi semua orang yang berinteraksi di iklan kita, baik itu adalah ngeklik share ya, like atau mungkin komen, atau bahkan kalau iklan kita bentuknya video dia cuma ngeklik play doang, itu juga sudah termasuk data CTR yang ini, yang all ya. Jadi ketika di sini ada muncul 9,45%, artinya dari 1.000 orang yang melihat iklan kita, nih ya, ada kurang lebih 94 orang ya yang berinteraksi tadi. Entah itu like, share, komen, play doang gitu ya. Atau bahkan mungkin sign up juga ya, register juga teman-teman ya. Nah, ini juga data-datanya ya, ada yang 8, sekian% lah ini ya teman-teman ya. Dan ini juga seterusnya sampai bawah teman-teman ya. Nah, untuk mengukur sebuah iklan itu performance-nya menarik, bagus gitu ya. Nah, berdasarkan pengalaman guru-guru saya, pengalaman saya pribadi juga, pengalaman murid-murid Abah juga teman-teman ya. Tapi paling enggak untuk level pemula nih yang baru-baru belajar bagaimana sih cara bikin iklan yang bagus dan seterusnya, biasanya toleransinya itu di 1,8% teman-teman. Itu masih oke lah ya. Bahkan kalau kita lihat di Ads Manager, data 1,8% tuh biasanya kita hidupin aja dulu ya, karena kita pengen lihat ke depannya masih ada harapan dia bisa naik ke minimal 2%. Tapi sekali lagi teman-teman, idealnya adalah di atas 2% ya, 2%. Nah, kalau kita lihat di dashboard iklan ini, CTR-nya bagus teman-teman. Ini kita dapat dari mana angka-angka ini? Ya, tentunya saja angka ini kita dapat dari hasil mencoba berbagai metode ya. Dan metode yang kita pakai sekarang yaitu udah ada skripnya ya. Skripnya Anda tinggal contek bahkan gitu ya teman-teman ya. Itu yang akan menaikkan CTR ini di 2 kali lipat, 3 kali lipat dari angka standar seperti pada umumnya teman-teman ya. Kita bisa dapat 2-3 kali lipat teman-teman. Yang kedua ada CTR link klik teman-teman. Apa itu CTR link klik? CTR link klik adalah persentase orang-orang khusus ya untuk yang mengklik link yang ada di iklan kita. Ya, jadi bukan like, komen bukan, tapi kan ada link untuk landing page kita, ya kan? Dimana kita ngeklik landing page itu kan untuk pendaftaran tuh, ya. Nah, itu yang namanya CTR link klik teman-teman. Ya, terutama kalau kita menggunakan iklan campaign kita, objektifnya jenisnya adalah konversi, ya. Nah, orang-orang yang ngeklik sign up atau register atau mendaftar gitu ya, pokoknya yang ada link untuk
masuk ke landing page kita, itu yang disebut dengan CTR link click, teman-teman. Jadi kalau ada 1.000 orang, nah ini ada dua yang iklan ini ya, ini ada 2% orang yang mengklik, berarti ada 20-an ya. Dari 1.000 orang yang lihat iklan kita, 20 orangnya ngeklik link kita, masuk ke landing page kita. Nah ini juga demikian juga dengan data-data yang lain nih ya, ini ada persentasenya di sini ya. Nah pertanyaannya, kalau tadi CTR all angka idealnya adalah paling tidak minimal 2% teman-teman ya. Nah bagaimana dengan CTR link click ini? Berapa angka idealnya? Nah dari pengalaman mentor-mentor kami, guru-guru kami ya, dan juga pengalaman kita sendiri juga di lapangan, yaitu khusus untuk CTR link click ini paling tidak angka minimalnya Anda dapat 1% deh. Ya, ini tuh 1% tuh udah angka yang oke teman-teman. Angka yang oke, angka yang bagus teman-teman. Angka 1% aja. Nah kalau kita lihat di dashboard iklan ini nilainya lumayan ya, bahkan ada yang 2% tuh teman-teman ya. Berarti kan 2 kali lipat dari standar pada umumnya. Nah pertanyaannya bagaimana atau apa yang harus kita lakukan apabila CTR all dan juga CTR link click ini ternyata menghasilkan angka di bawah ideal atau underperforming. Ini di bawah 2%, yang ini di bawah 1%. Apa yang harus dilakukan teman-teman? Ya kan dibenerin. Ya, bisa jadi kata-kata di iklannya ya kan itu yang harus kita perbaiki. Atau bisa jadi videonya itu yang harus kita perbaiki ya. Media untuk beriklan kan itu yang akan mengundang orang-orang yang melihat iklan kita untuk ngeklik ya kan. Nah, jadi sebenarnya itu yang harus kita evaluasi ulang teman-teman. Urutannya adalah tentunya yang pertama dari media iklan, tentunya yang pertama adalah dari media iklan yang kita gunakan, yaitu apakah video atau image. Nah itu yang kita evaluasi paling pertama teman-teman. Dan juga kata-katanya ya, copywritingnya itu yang ada di atas video atau image itu. Nah itu apakah sudah menarik atau belum. Nah biasanya kalau terlalu bombastis pun itu hati-hati karena bisa jadi bukannya malah perform, tapi malah di banned sama Facebook teman-teman. Jadi Facebook tidak terlalu suka kata-kata yang terlalu heboh ya. Dia harus kata-katanya itu yang biasa, yang standar. Nah yang sulit kan bagaimana membuat kata-kata standar tapi menarik gitu. Nah itu teman-teman, seninya ada di situ ya. Nah demikian part 1, kita akan ketemu di part yang kedua untuk kita bisa mengevaluasi matriks atau data yang lainnya.